Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawab salamnya? Oke, kakak ulangi jawabnya. Sebelumnya kakak mau berpantun dulu. Boleh kakak berpantun? Boleh ya? Pantunnya kayak gini. Burung kenari, burung gagak. Cakep. Burung elang, terbangnya tinggi. Karena jawab salam dari adik-adik kurang kompak, kakak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin. Kok diem aja? Kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Maka ulang ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik kelas 8 SMP Negeri 163 Jakarta, Bapak Ibu guru dan wali kelas 8 SMP 163 Jakarta, juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMP Negeri 163 yang kakak hormati. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Meskipun ada yang sudah lama di antara kalian kenal sampai sekarang gak disayang-sayang, ada? Wah, gak usah ngaku ya, karena memang gak boleh pacaran seperti itu. Oke. Nama kakak Kak Mahfud Roji, biasa dipanggil Kak Oji, kakak dari lembaga Student Care. Alhamdulillah hari ini di pesantren Kilat, pesantren Ramadan 1441 Hijriah, bersinergi dengan SMP Negeri 163 Jakarta. Kakak mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, Bapak Ibu guru dan wali kelas serta adik-adik semua. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita sebutkan satu persatu. Karena seperti dengan firman-Nya, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau aja kita mau menghitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita nggak bisa ngitung. Dari kita semalam tidur, bangun tidur terus sampai tidur lagi, banyak begitu nikmat yang diberikan. Coba nikmat oksigen yang kita hirup setiap hari, setiap detik, itu gratis kan? Kalau kita lihat di rumah sakit, apalagi sekarang Allah berikan ujian berupa wabah COVID-19 atau Corona, sehingga yang sudah parah terpapar COVID dia harus pakai ventilator karena paru-parunya banyak kuman-kuman dari virus corona itu, dan dia sangat kesulitan dalam bernapas. Dan kita yang sekarang sehat, kita bersyukur nikmat napas, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua, kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat nanti. Adik-adik semua tetap semangat ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang masih rebahan, jangan jadi kaum rebahan, ayo bangun.
kita dengarkan beberapa tausiah, beberapa ceramah, dan beberapa hikmah di acara pesantren kilat ini. Meskipun dulu mungkin ketika adik-adik di kelas 7 SMP Negeri 163 sanatnya di sekolah, pesantren Ramadannya di masjid, di musola, di sekolah. Dan tahun ini mungkin segala sesuatunya berbeda. Pesantren kilatnya melalui link YouTube 40 menit ke depan. Dan sholat tarawihnya juga pemerintah menganjurkan tidak di musola, tidak di masjid. Dan sudah hampir 2 bulan tidak ada kegiatan belajar mengajar KBM di sekolah. Tidak boleh berkerumun, di rumah saja. Karena di luar ada wabah COVID-19 atau corona. Dan pemerintah sekarang menganjurkan perpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita di rumah aja. Oke adik-adik semua, dalam waktu yang singkat 40 menit ini, di Ramadan ini, Ramadan yang sangat berbeda ketika adik-adik dulu di kelas 7. Di kelas 8 ini, kita kegiatan Ramadannya melalui link YouTube. Di link YouTube ini, di acara hari ini, kakak akan memberikan sebuah tips and trick agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memberikan bawa perubahan kepada orang-orang yang lain di sekitar kita. La'allakum tattaqun, itulah yang menjadi ujung dari Ramadan, dari ibadah puasa yang kita lakukan selama kurang lebih 30 hari ini. Ada yang tahu bagaimana Allah memerintahkan hambanya agar dia menjadi orang yang bertakwa dengan puasa ini? Quran surat apa? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Sebutkan Quran surat apa, ayat berapa, dan bagaimana bunyinya. Allah memerintahkan kita berpuasa. Ada yang tahu? Ya, betul. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya seperti apa? Kita akan simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah telah memerintahkan puasa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah menjadi ujung dari ibadah yang kita lakukan selama 30 hari ke depan ini. Seperti apakah? Nah, biar kita bisa mendalami, memahami lebih baik. Adik-adik dulu, apakah kelas 7 atau kelas 6 dulu pernah belajar IPA tentang perubahan ulat menjadi kepompong lalu menjadi seekor kupu-kupu? Itu namanya apa? Apa? Iya, metamorfosis atau metamorfose. Di sini siapa yang takut sama ulat bulu? Misalnya ada ulat bulu jalan di dahan atau batang pohon, lalu ulat bulunya itu menghinggapi tubuh kalian. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang geli, gatal, baru dengar nama ulat bulu aja udah mulai merinding, gatal. Begitu geli, jijik sama ulat bulu. Tapi ketika seekor ulat bulu ini dia berpuasa dari larva menjadi pupa, dia menjadi seekor kepompong. Dia berpuasa menahan diri di situ beberapa hari lamanya. Lalu dari kepompong ini dia berpuasa menahan diri, diam aja di rumah aja. Lalu dia terbuka, merobek kulit kepompongnya itu dari sekian lamanya. Lalu dia menjadi makhluk hidup baru, kupu-kupu yang sangat indah, dan dia bisa berterbangan ke sana ke sini.
yang awalnya seekor ulat yang menjijikan, geli gatal membuat kita merinding, dan jalannya sangat lambat. Ketika dia berpuasa menahan diri, dia menjadi seekor makhluk hidup baru yang bisa berjalan dan berterbangan lincah dibanding sebelumnya. Jadi pada acara hari ini, dalam waktu 40 menit ke depan, kita akan menjadikan diri kita menjadi diri yang membawa perubahan. Sehingga tema pada kegiatan pesantren kilat Ramadan kelas 8 SMP 163 Jakarta, temanya adalah Ramadan baper. Ramadan apa? Baper. Apa itu baper? Baper itu makanan ya, yang dibungkus pakai daun pisang, dalamnya dari ketan, dalamnya ada daging abon. Jadi lapar siang-siang ngomong makanan kan. Oh itu bukan baper, itu lemper. Atau gini, Kak, setelah sahur nanti menjelang zuhur biasanya perut sudah mulai keroncongan, itu baper. Oh bukan, itu lapar. Wah, banyak bercanda ini kakak, gak apa-apa biar gak ngantuk ya. Baper adalah bawa perasaan. Oh bukan. Mudah marah, bukan. Cepat kesinggung, bukan. Baper adalah bawa perubahan. Di Ramadan, kegiatan hari ini, kegiatan pesantren kilat melalui link YouTube kelas 8 SMP 163, kakak akan memberikan tema Ramadan baper. Ramadan membawa perubahan, bawa perubahan menjadi ke arah lebih baik. Kenapa sih kak harus ada perubahan? Nah, kakak akan berkisah. Mau dengar kisah ini? Mau dengar cerita kakak? Mau aja ya? Oke. Yuk yang ngantuk, yang masih rebahan di kasur, kalau udah nguap, cuci muka dulu, wudhu, lalu lihat lagi. Semoga ada manfaatnya di kegiatan hari ini. Cuma 40 menit kok, tetap bersemangat ya. Kisahnya seperti ini adik-adik semua. Ada seorang murid. Murid ini dia selalu banyak masalah dalam hidupnya. Ada aja masalah. Pusing tuh kepala, bawaannya dia mau ngamuk-ngamuk terus karena masalah itu nggak kelar-kelar dalam hidupnya, nggak selesai-selesai dalam hidupnya. Bertubi-tubi masalah ini selalu menghinggapi si murid ini. Lalu dia bertemu kepada gurunya. Wahai guru, aku mau curhat. Curhat ngapa? Kata gurunya. Aku banyak masalah. Aku ingin mendapatkan solusi dari masalah ini guru. Oh, masalahnya apa? Banyak banget guru. Iya, apa masalahnya? Kata guru itu. Disebutin tuh, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat. Wow, banyak banget masalahnya. Akhirnya guru itu bilang gini, oke, masalah kamu banyak banget ya. Mau nggak kamu mendapatkan solusi? Gak mau dong guru. Makanya saya datang ke guru, saya ingin mendapatkan solusi agar saya terhindar dan saya terselesaikan dari masalah-masalah itu. Kata guru gini, oke, besok kamu datang lagi ke sini jam 5 pagi setelah kamu sholat subuh. Ngapain saya harus datang? Ya lu datang aja, kamu datang aja. Kan kamu mau selesaikan dari masalah itu. Iya Pak Guru. Akhirnya karena murid ini ingin segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dituruti apa yang menjadi perintah guru tersebut. Esok hari setelah dia sholat subuh, datanglah dia ke rumahnya, ke rumah guru itu. Lalu dia ketuk pintu itu, tok tok tok. Lalu dia memberikan salam, assalamualaikum. Lalu murid itu diperintahkan masuk. Oke, silakan masuk muridku. Dibukain pintu. Lalu murid itu masuk ke ruangan tamu. Nah, di ruangan tamu itu dia diskusi lagi sama gurunya. Oke, Pak Guru, apa kira-kira solusi agar masalah-masalah itu selesai dalam hidupku? Aku nggak mau lagi terhimpit dari masalah-masalah itu. Akhirnya guru itu tidak banyak berkata. Dia hanya menyediakan satu botol kecil seperti ini dan segenggam garam. Murid itu kaget, terheran-heran.
Pak Guru, kenapa Pak Guru membawa botol dan garam? Apakah dengan botol dan garam ini nanti aku akan hilang dari masalah-masalah yang menghimpit diriku? Akhirnya guru itu nggak banyak menjawab, tidak banyak berkata. Lalu garam itu dimasukin ke dalam botol ini. Segenggam garam dimasukkan ke dalam botol. Lalu dituangin air, rujuk. Lalu diaduk pakai sendok, klotak. Nah, si murid ini terheran-heran, kok guru gua aneh begini sih? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang ada, kok malah guru saya membuat air garam. Ada apa sih? Mungkin dalam hatinya, oh mungkin ini air garam sudah diberikan doa-doa. Oh mungkin ini garam sudah diberikan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga nanti ketika aku minum aku bisa hilang dari masalah-masalahku. Itu dalam pikiran si murid. Lalu nggak lama kemudian, setelah garam ini larut bersama air, si guru itu memerintahkan muridnya untuk meminum air garam ini. Wahai muridku, apakah kamu masih memiliki masalah banyak seperti kemarin? Iya Pak Guru, aku belum mendapatkan solusi dari kemarin. Ya udah, sekarang kamu minum air garam itu. Kenapa aku harus minum air garam ini Pak Guru? Udah, kamu gak usah banyak ngomong, gak usah banyak bicara, gak usah banyak tanya. Minum aja air garam itu. Lalu diminum air garam ini oleh si murid itu. Ketika diminum, apa yang terjadi? Dimuntahkan air garam itu. Bah. Ditanya sama guru itu, gimana air garam itu? Asin Pak Guru, asin banget, asin bingit gitu katanya. Terus, apakah kamu selesai masalah kamu setelah minum air garam itu? Nah enggak lah, enggak ada hubungannya air garam sama masalah-masalah yang ada dalam diriku. Lalu akhirnya guru itu bilang, besok sore kita ketemu di pinggir danau. Dan di situ nanti saya akan jelaskan bagaimana agar kamu selesai tuntas dari masalah-masalah yang menghimpit dirimu. Begitu ya Pak Guru? Iya, saya tunggu besok jam 10 ya di pinggir sungai atau di pinggir danau. Akhirnya keesokan harinya si murid ini datang di pinggir danau sesuai yang dijanjikan oleh guru itu, dan ternyata guru itu sudah menunggu di sana. Nah lagi-lagi ketika dia bertemu, si guru itu membawa segenggam garam. Si murid ini aneh, kok Pak Guru bawa garam lagi sih di pinggir danau ini? Mau diapakan garam itu wahai guru? Akhirnya si guru itu melemparkan garam ini ke dalam danau itu. Lalu larut dalam air di danau itu, garam itu larut di danau itu. Lalu guru itu memerintahkan muridnya yang punya masalah itu untuk mengambil air danau yang telah diberikan segenggam garam. Segenggam garam diberikan, ditaburi ke danau. Lalu diambil air danau itu yang sudah diberikan garam segenggam. Lalu si murid itu diminta untuk meminum air danau itu. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, dikumur-kumur. Setelah itu dilepehin sedikit, dibuang sedikit. Ditanya oleh guru itu, wahai muridku, apakah air danau itu asin? Apakah air danau itu asin seperti air garam yang kemarin subuh kamu minum? Si murid itu bilang, tidak Pak Guru, air danau ini tidak asin, walaupun tadi diberikan segenggam garam. Tidak seasin air yang kemarin aku minum di dalam botol itu. Maknanya apa? Banyak masalah yang kamu hadapi itu adalah wadah. Kalau masalah itu banyak, wadah itu kecil, kamu akan merasakan masalah itu besar. Jadilah kamu seperti danau. Hati kamu luas, hati kamu lapang. Sehingga kamu bisa memandang masalah itu dengan bijak. Jadi, masalah tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Apakah kita menyikapinya seperti menyikapi dalam wadah botol, atau kita menyikapi masalah itu seperti danau. Danau itu adalah otak yang luas, wawasan yang luas, hati yang luas untuk mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah yang ada. Akhirnya murid itu tercerahkan. Oh, seperti itu. Oke, adik-adik, kembali ke yang tadi. Ramadan membawa perubahan. Nah, berikutnya kakak juga akan mempraktikkan dan kita akan mengambil ibroh, mengambil nilai dari percobaan ini. Kakak membawa dua benda. Ini adalah air yang berwarna coklat seperti ini. Walaupun masih puasa, semoga tidak membatalkan ya. Haus ya, nanti nunggu maghrib ya. Ini botol yang tadi. Nah, kakak mau tanya, anggaplah air yang berwarna coklat ini adalah masalah-masalah kamu, dan botol ini adalah diri kamu. Bisa nggak kamu merubah warna coklat ini menjadi bening? Bisa nggak? Kakak ulang pertanyaannya, apakah kamu bisa merubah air yang berwarna coklat ini menjadi bening? Kita akan coba. Nah, oke, kita akan tuangkan di sini. Ini botol. Ini air yang berwarna coklat. Oke, kita akan tuangkan. Oke, tuangkan. Oke, bisa dilihat. Nah, adik-adik semua, siswa-siswi kelas 8 SMP 163 Jakarta. Ternyata air yang tadi berwarna coklat, dia bisa berubah menjadi bening seperti ini. Maksudnya apa? Nah, tergantung kita melihat sebuah masalah itu. Tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Dia akan hilang masalah itu, berubah menjadi bening, menjadi jernih kalau kita menyikapinya dengan baik. Nah, adik-adik semua, yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ramadan baper. Ramadan membawa perubahan. Oke. Ada tips and trick yang kakak akan sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kalau kita mau berubah, kalau mau sukses selama kita menjadi kelas 8, ingat nanti setelah COVID selesai, kamu akan ada ujian kenaikan kelas, ada PAS atau PAT, penilaian akhir tahun, dan kamu nanti di bulan Juni atau Juli atau Agustus sudah menjadi anak kelas 9 SMP Negeri 163. Kalau kita mau sukses, kita harus punya tekad. Ingat, dicatat, dipahami. Harus punya apa? Tekad. Tekad. Apa itu tekad? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah menyampaikan dalam firman-Nya seperti itu. Memiliki azam, memiliki tekad. Apa tekad itu? Ada yang tahu? Yang di pojokan? Yang sedang rebahan? Ayo jangan mager. Bantu jawab. Apa tekad? Iya, tekad itu adalah kemauan. Apa itu tekad? Tekad adalah keinginan. Apa itu tekad? Nah, tekad adalah terdiri dari 5 huruf. Tekad terdiri dari 5 huruf. Huruf T, huruf E, huruf K, huruf A, huruf D. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau menang selama di bulan Ramadan ini, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan, kita harus punya tekad. T, E, K, A, D. Kita akan bahas satu demi satu. Huruf yang pertama dari tekad adalah huruf T. Catat ya. Huruf T adalah akronim atau kepanjangan dari target. T apa? Target. Oke. Lalu yang kedua adalah huruf E. Apa huruf E itu? Huruf E adalah energi. Catat ya. Diamalkan dan insya Allah kamu menjadi siswa-siswi kelas 8 SMP 163 SMP 163, kamu akan menjadi murid-murid yang sukses insya Allah. Huruf pertama adalah T, yaitu target. Huruf yang kedua adalah E, energi. Huruf yang ketiga adalah K, kemampuan. Huruf yang keempat adalah A, arahkan.
dan huruf yang terakhir adalah huruf D, doa. Kakak ulang. Kalau mau menjadi pribadi-pribadi yang berubah, bawa perubahan, baper, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bersemangat, nilai kamu bagus, tidak hanya nilai akademik, juga nilai non-akademik, kamu harus memiliki 5 huruf ini. Tekad. Yang pertama huruf T adalah mewakili target. Huruf kedua adalah E, dicatat, energi. Huruf yang ketiga adalah huruf K, yaitu kemampuan. Dan huruf yang keempat adalah huruf A, yaitu arahkan. Dan huruf yang terakhir dari tekad adalah huruf D. Apa itu D? D adalah doa. Oke, kita akan bahas satu demi satu. Kalau kita mau sukses, kita harus punya tekad. Huruf yang pertama adalah T. Apa tadi T? Target. Iya teman-teman semua, adik-adik kelas 8 SMP 163 yang kakak banggakan, kita harus memiliki target. Termasuk di bulan Ramadan ini. Target hatam Quran berapa kali? Target memurojaah, mengulang-ulang hafalan Quran, berapa ayat yang mau kita hafalkan selama 30 hari kurang lebih di bulan Ramadan ini. Lalu target puasa, target infak, target sholat sunnah, dan termasuk target sholat tarawih, jangan sampai putus. Kecuali yang siswi, yang putri, itu ada halangan mungkin, ditargetin. Termasuk target-target mengulang pelajaran-pelajaran sekolah kalian di kelas 8 ini. Ingat, pelajaran kelas 8 adalah menjadi pelajaran basic untuk kamu nanti di kelas 9. Kelas 9. Kenapakah harus memiliki target? Target-targetan ibadah yang tadi kakak sebutkan. Karena adik-adik semua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Meskipun di bulan Ramadan ini Allah memberikan ujian kepada kita melalui wabah pandemi COVID-19, kita harus bersabar. Tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah berikan ketentuannya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan spesial buat kita. Di mana bulan Ramadan ini semua amalan ibadah dilipat gandakan pahalanya. Amalan ibadah wajib seperti sholat wajib itu dilipat gandakan 70 bahkan sampai 700 kali. Termasuk puasa kita diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah SWT. Dan amalan-amalan ibadah sunnah, sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Dan amalan-amalan sunnah itu pahalanya dinilai sebagai pahala wajib di sisi Allah SWT. Dan bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh ridho pengharapan dari Allah SWT, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya tahun lalu. Ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu janjinya. Jadi jangan sia-siakan buat target-target di bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama adalah target. Oke. Dan targetan itu, ibadah-ibadah itu, selipkan doa-doa kita. Karena di bulan Ramadan Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Ada yang tahu? Sebutkan saat-saat doa itu diistijabah, dikabulin sama Allah. Doa ketika apa? Yang pertama, ada yang bisa bantu kakak? Iya, doa selama dalam keadaan berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Berbanyak doa. Yang kedua, doa diantara azan dan iqamah. Itu mustajab, sangat makbul, sangat dikabulin oleh Allah. Lalu yang ketiga, doa di sepertiga malam, doa ketika sahur, doa menjelang berpuasa, doa ketika berbuka puasa, dan doa-doa ketika di bulan Ramadan ini itu doa-doa banyak diberikan istijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Perbanyak doa, perbanyak doa. Dan termasuk doa agar Allah SWT segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari bumi, sehingga kita bisa sekolah lagi, kita bisa ke masjid lagi. Udah kangen kan sama guru-guru di sekolah?
Udah kangen kan, ingin belajar lagi? Bete kan, kurang lebih 2 bulan belajar di rumah aja? Ya, siapa yang rindu dengan guru-gurunya? Siapa yang kangen sama teman-teman di kelasnya? Banyakin doa, perbanyak doa. Semoga COVID-19 ini Allah angkat. Oke, tekad. T yang pertama adalah target. Lalu huruf yang kedua dari tekad adalah huruf E, yaitu energi. Kenapa sih Kak kita harus punya energi kalau kita mau berubah? Ya, karena energi adalah motivasi. Siapapun bisa berhasil. Adik-adik semua, nah, siapa di antara adik-adik yang pernah dengar kisahnya Abu Hajar? Kisahnya Abu Hajar atau si Bapak Batu. Ada yang sudah pernah dengar kisahnya? Oke, kakak akan ulang kembali kisahnya. Konon di Arab Saudi zaman dulu kala ada seorang pemuda yang dikenal sebagai pemuda bodoh, yang dikenal sebagai pemuda tidak cerdas, yang dikenal sebagai pemuda tidak punya masa depan yang cerah. Orang-orang mencibir, orang-orang ngatain, orang-orang sering ngebully pemuda itu. Akhirnya pemuda ini berkecil hati. Akhirnya pemuda ini gundah gulana. Ya Allah, kenapa sih gue bego banget? Mungkin seperti itu kalau bahasa kamu-kamu ya. Ya Allah, kenapa sih orang-orang ngata-ngatain gue gitu? Mungkin itu bahasanya. Nah, sambil dia gundah gulana, sambil dia kesal terhadap kondisi dirinya, si pemuda ini akhirnya melarikan diri ke sebuah bukit di sebuah pegunungan. Dia berdiam diri di sana, dia introspeksi diri, dia selalu berpikir kenapa gua seperti ini, kenapa kok aku seperti ini. Lalu sambil berpikir, sambil merenungi apa yang terjadi sama si pemuda ini, dan dia sambil melihat di atas bukit itu ada tetesan air. Di atas bukit ada tetesan air. Tetesan air ini ke bawah dan mengenai batu yang sangat besar. Menetes, air ini menetes, menetes. Sambil merenung si pemuda itu, dia melihat tetesan air yang mengenai batu besar. Diamati sama pemuda ini. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dan seterusnya, dia melihat batu yang sangat besar itu yang ditetesi air terus-menerus. Akhirnya batu itu berlubang. Akhirnya batu itu lama-kelamaan pecah. Nah, dari sini dia akhirnya bangkit, mengambil hikmah dari sebuah kisah kejadian alam itu. Batu aja yang gede, batu aja yang keras seperti itu bisa berlubang, bisa pecah dengan air yang sangat lembut. Artinya apa? Belajar terus-menerus, berbuat baik terus-menerus, mengisi diri kita agar selalu termotivasi terus-menerus. Insya Allah kita akan menjadi pelajar-pelajar yang sukses. Insya Allah setelah Ramadan selesai, setelah COVID-19 ini selesai, kita akan menjadi pribadi-pribadi, siswa-siswi yang memiliki perubahan ke arah lebih baik. Nilainya menjadi bagus, nilainya keren, rapotnya bagus, dan semuanya insya Allah naik kelas menjadi kelas 9, amin. Dan kelas 9 nanti itu menjadi tantangan kalian juga. Kalian akan lulus dari SMP ini dan harus melanjutkan ke jenjang SMA negeri atau SMK negeri, pilihan kalian. Jadi huruf yang kedua adalah huruf E, yaitu energi. Dan energi ini, motivasi ini, kita juga jangan buang-buang energi. Apa sih yang menjadi kita sering buang-buang energi? Yang pertama, kita sering marah. Yang kedua, kita sering bully teman kita. Itu buang-buang energi. La taqdob, la taqdob, walakal jannah. Kata Nabi kayak gitu kan. Jangan marah bagimu surga. Dan Nabi mengajarkan kita untuk selalu tersenyum. Karena senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Mana senyumnya? Silakan adik-adik berikan senyum yang terbaik. Sedekah kepada teman-teman di sekitar. Ya. Bagaimana cara senyum? Kakak mau ngasih tips and trik tersenyum. Senyum itu mudah. Ingat rumusnya. Rumus senyum 2, 2, 8. 2,
28. Maksudnya apakah? 2 cm bibir sebelah kanan ditarik ke atas, tarik 2 cm. 2 cm lagi bibir kiri tarik ke atas, dan tahan selama 8 detik. Ingat 221. Ya. Jadi ketemu sama orang tua senyum. Ketemu sama bapak ibu guru nanti setelah COVID-19 selesai senyum. Ketemu sama teman-teman senyum. Karena senyum itu bagian dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh membuli teman, tidak boleh membuli teman-teman yang ada di sekitar kita, termasuk sekolah kita. Kenapa? Karena perbuatan bullying, akhlak yang tidak bagus. Ingat, orang yang kita bully, teman yang kita kerjain, teman yang kita jahilin, kalau dia berdoa, doanya sangat makbul. Karena doa orang yang terzolimi itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati doa dari orang-orang yang kita zolimi. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar ya. Kayak adik-adik semua. Jadi akhlak itu penting. Nah, kita juga harus lebih hormat sama guru kita, sama orang tua kita, agar ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita itu menjadi berkah. Ciri dari berkahnya ilmu adalah ketika kita mau ujian, itu kita ingat yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Ciri-ciri ilmu berkah adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya hormati guru kalian, berikan akhlak yang terbaik, attitude yang terbaik, karakter yang terbaik pada diri kalian, sehingga kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan setelah Ramadan ini selesai. Oke. Tekad, T adalah target, E adalah energi. Lalu huruf yang ketiga dari tekad agar kita bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, seperti kepompong yang menjadi kupu-kupu itu, kepompong yang menjadi kupu-kupu. Huruf yang ketiga ya, tadi T adalah target, E adalah energi. Huruf yang ketiga adalah huruf K. Apa itu huruf K? Adalah kemampuan. Ingat, kita semua bisa. Kalau yang lain bisa, kita bisa. Kalau yang lain bisa matematika, kita juga bisa matematika. Kalau yang lain bisa IPA, kita bisa IPA. Kalau yang lain bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris. Kalau yang lain bisa sukses, kita juga bisa sukses. Karena Allah menciptakan manusia itu sama. Yang membedakan antara satu manusia, satu individu dengan individu lain ada. Yang membedakannya adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu adalah yang lebih baik takwanya. Adik-adik semua, ingat kisahnya yang menciptakan bola lampu. Siapa yang menciptakan bola lampu? Tukang listrik? Oh bukan tukang listrik. Yang menciptakan bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison ini, tahu nggak kenapa dia bisa menciptakan dan akhirnya lampu itu menyala? Padahal si Thomas Alva Edison ini, dia adalah orang yang sedikit tuli. Ternyata si Thomas Edison ini, dia orang tuli, budek, nggak dengar sedikit kupingnya. Tapi dia bisa sukses karena dia yakin dia mampu. Dan dia punya impian Thomas Alva Edison, dia ingin menciptakan lampu menyala dengan energi listrik. Berapa percobaan yang dilakukan oleh si Thomas ini? Nah, ternyata Thomas Alva Edison, dia melakukan percobaan sebanyak, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 15.000 kali percobaan. Sehingga di percobaan terakhir baru dia menemukan dan bisa menyalakan, dan lampu itu berpijar dan menyala. Kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Yang penting kita punya motivasi, kita punya akhlak yang bagus, dan kita berbanyak doa. Dan berikutnya huruf yang keempat. Huruf yang keempat dari tekad adalah T, E, K, A. Huruf yang keempat adalah A. Apa itu A? A adalah arahkan. Jadi kita harus arahkan hidup kita, adik-adik semua. Mumpung masih muda, mumpung masih kelas 8. Kita arahkan hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Termasuk hari ini kita difasilitasi oleh guru untuk kegiatan pesantren Ramadan melalui link YouTube. Semoga ini menjadi sebuah arahan-arahan bagus buat diri kita semua. Kenapa harus diarahkan? Karena arahan itu akan menjadi cita-cita buat diri kita.
buat arahan hidup kita agar diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Lalu huruf yang terakhir dari tekad adalah huruf D. Huruf yang kelima dari tekad adalah huruf D. Apa itu D? D adalah doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Yasin yang mungkin pernah kita baca atau setiap malam Jumat kita baca, "Sayyan ayyakula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkata jadi, maka terjadilah. Tidak yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nothing impossible. Banyak-banyak doa. Karena doa juga menjadi senjata orang Islam. Termasuk doa yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Adik-adik semua, mari kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita ridho mendoakan kita. Ingat, ridallahu fi ridul walidain wa suqtullahu fi suqtil walidain. Sesungguhnya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Mungkin selama ini kita sulit dalam belajar, bisa jadi kita mengkhawatirkan karena ada di antara kedua orang tua kita yang tidak ridho. Karena berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu sangat besar sekali faedahnya adik-adik semua. Kita bisa sukses di dunia ini, salah satunya adalah ridho orang tua. Yuk, mumpung orang tua kita masih sehat. Yuk, mumpung orang tua kita masih bersama kita. Bagi adik-adik yang orang tuanya sudah tiada, perbanyaklah doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dengan doa dari orang tua itu akan mempermudah proses hidup kita, akan mempermudah proses berbelajar kita. Semua akan mudah karena orang tua ridho salah satunya. Termasuk guru-guru kita juga merupakan kedua orang tua kita setelah orang tua kita yang ada di rumah. Hormati guru kita agar ilmu itu menjadi berkah. Baik adik-adik semua, karena sudah 40 menit, kakak akan simpulkan. Di Ramadan Baper kelas 8 SMP 163 Jakarta, baper bawa perubahan, kita harus memiliki tekad. T-nya apa? Ya, target. E-nya apa? Energi. K-nya apa? Kemampuan. A-nya apa? Arahkan. D-nya apa? Doa. Lakukan 5 hal ini, amalkan 5 hal ini, insya Allah kita akan menjadi siswa-siswi kelas 8 SMP 163 yang memiliki perubahan ke arah yang lebih baik. Dari kakak, Kak Oji, Student Care, undur diri. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan guru wali kelas 8 SMP 163 Jakarta. Dan terima kasih buat adik-adik semua. Tetap semangat, tetap di rumah, dan lakukan ibadah semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID-19 ini sehingga kita bisa normal seperti sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.